Halo dulur-dulur YouTuber. Kali ini saya berada di alun-alun Kota Mojokerto. Saya ingin tahu gimana kondisi terkini dari alun-alun Mojokerto ini. Apakah sudah 100% selesai atau belum? Tonton terus video ini sampai habis dan jangan di-skip-skip ya. Sebagaimana layaknya sebuah alun-alun di Indonesia, di sekelilingnya terdapat jalan umum dan ada bangunan pemerintahan dan tempat ibadah. Alun-alun Mojokerto ini dibangun dengan penuh syarat akan hubungan sejarah dengan Mojopahit. Jika melihat sejarah alun-alun, ini berdiri tahun 1838 bersamaan dengan pembangunan kediaman Bupati Mojokerto yang ada di sisi timur. Sedangkan pada sisi barat terdapat Masjid Agung Kauman yang kemudian diberi nama Masjid Al-Fatah. Pada sisi utara ada kantor asisten residen Belanda yang kini menjadi markas Korem 082 CPYJ. Sedangkan pada sisi selatan terdapat Kampung Pecinan yang dibelah oleh jalan utama kota, yaitu Jalan Mojopahit. Uniknya, pada saat kita memasuki kawasan alun-alun, ada gapura dengan ornamen dan arsitektur khas Kerajaan Mojopahit. Bukan hanya itu saja, di dalamnya juga terdapat bangunan berwarna merah bata. Bangunan ini memiliki bentuk unik dan menjadi ikon alun-alun kota. Desain bentuk hingga ornamennya sangat khas dengan nuansa Majapahit. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kesan hubungan yang tak terpisahkan antara Mojokerto dengan Majapahit, sehingga pengunjung yang kebanyakan adalah warga lokal Mojokerto, mereka tidak akan lupa dengan sejarahnya, bahwa bahkan untuk memperkuat kesan tersebut, nama lain dari alun-alun ini adalah alun-alun Wiraraja. Di dalam alun-alun ini terdapat sebuah tugu yang dinamakan Tugu Proklamasi. Walaupun tugu ini belum 100% jadi, menurut rancangannya, Tugu Proklamasi yang didedikasikan untuk para pejuang pemuda Mojokerto semasa penjajahan Belanda dan menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat di tengah alun-alun terdapat tugu yang namanya Tugu Proklamasi dengan tinggi 45 meter dengan bilah tangga berjumlah 17 anak tangga serta kolam berbentuk segi 8. Angka-angka tersebut menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945. Bentuk menara adalah linggayoni, dan di puncak tugu terdapat bunga teratai atau padma dalam posisi mekar yang menunjukkan puncak pencapaian spiritual atau hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta.
Sedangkan bunga Padma posisi kuncup ke atas melambangkan kekuatan rohania. Tugu berbentuk pilihan. Bentuk tersebut melambangkan perjalanan hidup yang dinamis dan cita-cita kuat. Bentuk tugu yang kokoh menunjukkan kekuatan jasmania. Pedestal atau dudukan tugu mengambil bentuk dari Candi Syukuh. Pada pedestal pada sisi utara, timur, dan selatan akan ditampilkan relief alegoris tentang perjalanan sejarah kota Mojokerto. Jadi bentuk dari tugu proklamasi ini mirip dengan monumen nasional di Jakarta. Alun-alun Mojokerto menjadi salah satu tempat primadona. Tempat ini memiliki banyak sekali fungsi. Salah satu fungsinya adalah sebagai ruang terbuka hijau. Di pagi hari seperti sekarang ini, memang pengunjung tidak terlalu ramai. Hanya yang suka berolahraga seperti jogging. Di sini bisa kita lihat bapak-bapak TNI yang sedang lari-lari mengelilingi alun-alun, dan ada juga anak TK dan SD yang melakukan kegiatan olahraga di sini. Kemudian tempat wisata ini mulai ramai saat sore hari, di mana pedagang kaki lima juga mulai berdatangan. Di malam hari jumlah pengunjung semakin banyak dan ramai. Banyak warga yang memanfaatkan untuk rekreasi di alun-alun. Anak-anak bisa bermain di wahana, orang tua bisa membeli sesuatu atau hanya sebatas jajan. Di akhir pekan, jumlah pengunjung semakin banyak, terutama pada saat Sabtu malam. Suasana di sini tak ubahnya seperti pasar malam. Di alun-alun Mojokerto ini terdapat sebuah playground untuk anak-anak. Di sini ramai sekali dan wahana permainannya antara lain jungkat-jungkit, ayunan, dan yang lainnya. Daya tarik berikutnya dari alun-alun Mojokerto ini adalah kulinernya. Anda bisa menemukan berbagai macam kuliner yang bersifat ringan hingga yang berat. Wisata kuliner di alun-alun ini sangat menyenangkan, bagaimana tidak? Anda bisa menyantap berbagai macam makanan khas Jawa Timur yang enak dan minumannya dengan harga yang pas di kantong kita. Apalagi makannya di dekat lapangan atau di pinggir jalan bersama keluarga ataupun dengan teman-teman. Anda bisa makan sepuasnya dan jajan semaunya tanpa perlu khawatir akan kehabisan uang. Dan sekarang ini di alun-alun disediakan tempat khusus kuliner yang diberi nama Skywalk Mojopahit. Di samping itu juga terdapat pendopo yang bisa menjadi tempat untuk sekedar
duduk-duduk sambil bercengkrama dengan teman atau melakukan kegiatan yang lainnya. Di dalam alun-alun Kota Mojokerto ini terdapat perpustakaan yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk sekedar membaca buku yang disediakan oleh pihak pengelola. Di sini kita bisa melihat bahwa suasananya sangatlah enak karena banyaknya tumbuh-tumbuhan yang ditanam di sekitar alun-alun ini. Kita lihat ini anak-anak bermain sepak bola, kemudian ada yang berlari-lari. Sangat menyenangkan sekali di sini. Mereka bermain di sini ketika mereka mengikuti jam pembelajaran, yaitu olahraga. Biasanya mereka dari sekolah-sekolah yang di sekitar alun-alun ini. Beginilah kondisi terkini dari alun-alun Kota Mojokerto. Sampai di sini video ini, dan sampai jumpa di video yang lainnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang dan berkembang. Sampai jumpa, see you next video, bye bye.